sebetulnya berapa harga ideal atau optimal untuk pabrik porang dibandingkan dengan harga untuk impor. Jadi tadi kan sudah disampaikan tadi berapa sebenarnya harga optimalnya. Jadi kita tidak bicara 15.000, 25.000. Harga optimumnya kira-kira berapa yang masih tolerable buat pabrik atau para pemroses porang. Kalau lebihnya bisa persentase tepungnya bisa 7%, mungkin kita bisa bersaing dengan harga misalnya di atas 10.000 dan lain-lain, itu masih masuk akal. Tapi kalau sekarang model kayak keadaan sekarang, petani misalnya mau jual dengan harga 15.000 atau apa, saya mendingan impor saja. Jauh lebih murah harganya. Ya. Jadi mungkin jawabannya Mas Johan ini cukup ngeri-ngeri sedap terhadap Anda kalian. Oke, kalau gitu. Sip, mantap. Kita punya perbandingan yang ini ya. Kita bisa dengar insight yang luar biasa. Saya ingin ke Mas William. Apakah ini juga kira-kira tidak jauh berbeda jawabannya dengan Mas Johan atau gimana ini? Saya ke Mas William dulu. Gimana Mas? Betul, ada apa tanggapan? Yang Pak Johan sampaikan itu merupakan kekhawatiran kita sebagai istilahnya hulu daripada industri ini. Kita takut dengan euforia yang ada di Indonesia, semua berbondong-bondong tanam porang, karena belajarnya dari sosial media, diberi ekspektasi harga yang itu bahkan tidak, kualitasnya nggak ngikutin, harganya doang yang tinggi. Akibatnya apa? Kita dari PT APK maupun Pak Johan dari PT Ambico, ini kan Indonesia lagi campaign untuk produk-produk olahan porang. Kalau kita nggak dikasihkan senjata dengan harga yang kompetitif, gimana kita bisa bersaing di market? Karena kuantitinya kita masih jauh di belakang negara-negara lain seperti Cina, terutama yang menguasai sekian banyak bahan baku. Kita kan masih dalam proses pengembangan. Mereka secara budidaya sendiri sudah jauh lebih advance. Secara industri benar-benar sudah maju. Kita senang petani-petani bisa bertumbuh kembang dan meluas dan merata di seluruh Indonesia. Kita happy. Tapi kalau ini kita tidak diberikan harga yang kompetitif untuk kita bisa bersaing di produk jadinya kita, bagaimana kita bisa memajukan, ini kan efek domino. Kalau kita merasa berat dan harganya kita mahal, dengan kualitasnya kita yang konotasinya bisa-bisa jauh lebih di bawah daripada negara-negara lain, ini membahayakan petani sendiri gitu loh. Kalau seandainya kita gagal membuat terobosan-terobosan baru dalam dunia konjek. Nah, ya kalau kita bicara masalah harga, kaitannya itu terlalu luas ya, karena ada aransemen kualitas juga, ada juga dengan pasaran di dunia seperti apa, terlalu banyak faktor kalau mau menjelaskan itu. Tapi selama masyarakat bisa mematok dengan harga 6.000, selebihnya itu untung kalian, saya kira itu cukup fair untuk setiap lini bisnis yang ada di Indonesia. Saya sampaikan harga secara general, seperti itu tambahan dari saya. Oke, saya sudah jawab. Oke, Mas William. Ya, Mas Johan gimana? Pak William juga bisa kata. Sebenarnya Indonesia, menurut saya kalau misalnya mau saya PT Ambico, APK, bersama perusahaan-perusahaan yang benar-benar memikirkan masa depannya orang Indonesia, kita bisa bekerjasama untuk mendevelop satu ubi di Indonesia yang tidak perlu sampai Jepang ya, 7%. Misalnya kita bersaing dengan China sampai 7% aja mungkin ya, kita beli 15.000 pun masih untung. Betul. Makanya saya bilang tadi, harga porang kalau misalnya diikuti dengan kualitasnya, itu tidak akan menjadi masalah bagi kita off-taker. Nah, tapi ini yang kita hadapi, Pak Johan, kualitas semakin menurun karena euforia dan harganya semakin menaik loh. Terus kita tidak dikasihkan ruang bebas untuk berkembang ini. Kita dikunci sama mereka. Dan juga Pak Johan dengan saya ini jadi korbannya mereka. Ekspektasi harga 15.000. Waduh, kalau kita dengan harga 15.000 akan lebih kompetitif kalau bahan bakunya kita impor secara bisnis, Mas. Jangan sampai itu terjadi, benar Pak ya Johan? Jadi makanya 15.000 itu bisa, bukan berarti tidak bisa. Tapi kembali lagi, lihatlah kenyataan apakah
ubi yang ditanam pada petani pada umumnya di Indonesia ini sudah 100% bisa menghasilkan rendemen mendekati China 7% atau 8%. Soalnya pernah sekali kita develop sama satu daerah pertanian dengan cara yang kita kontrol itu bisa mencapai 6,5 kali saja itu. Tapi setelah itu kembali lagi petaninya mulai terpengaruh oleh informasi dari luar, tanam lebih cepat, panen lebih cepat dan lain-lain. Berikutnya saya ambil dari daerah itu langsung turun 4,5 lagi. Jadi mungkin banyak yang kepingin cepat jadi miliarder mungkin menurut saya. Jadi harus hati-hati dan sabar di situ. Jadi mungkin untuk ini jadi kayak ini ya Pak Dadan, jadi kayak tempat curhat ya Pak. Tapi kalau kayak gini nggak ketemu nanti Pak ini Pak ya. Akhirnya antara PT Ambiko dan PT APK nih Pak. Jadi akhirnya jadi curhat nih Pak kita Pak ini.